Dan untuk membahas mundurnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari kontestasi pemilu pada akhir tahun nanti, saya akan diskusikannya bersama dengan dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Rohdi Mohan Nazala. Selamat siang Pak Rohdi. Selamat siang Mbak Zaza. Pak Rohdi, sebenarnya kan beberapa waktu terakhir ini tidak sedikit ya politisi Partai Demokrat yang meminta Biden untuk mundur dari kontestasi nanti. Apakah keputusan ini akibat permintaan tersebut atau memang merupakan keputusan yang tepat yang diambil sendiri oleh Biden? Beberapa laporan mengatakan bahwa sebelum adanya keputusan tersebut, Joe Biden sudah secara private bertemu dengan Kamala Harris dan beberapa petinggi daripada Partai Demokrat ya. Jadi saya kira keputusan ini pasti sudah didiskusikan oleh Biden dengan para petinggi Demokrat. Nah, mengenai penyebabnya, saya kira ini tekanan yang sudah dimunculkan ke publik oleh para kolega Biden sendiri itu sejak hampir setahun yang lalu ya. Jadi diskurs tentang apakah Biden itu layak untuk memimpin 4 tahun ke depan itu sudah semakin hangat. Karena paling tidak alasannya yang paling masuk akal adalah persoalan kesehatan. Kita tahu dalam beberapa occasion termasuk yang terakhir kemarin atau beberapa event itu terakhir kemarin di NATO Summit itu dia memanggil Presiden Ukraina sebagai Putin ya. Jadi itu menjadi bukti bahwa ada persoalan terkait Biden terutama di kesehatannya ya. Jadi secara kalkulasi politik, kemudian tekanan politik juga, selain itu kesehatan, keputusan ini merupakan keputusan yang paling tepat yang diambil oleh Biden ya? Ya, saya kira dia mendapat dukungan dari banyak petinggi, termasuk mantan Presiden Barack Obama ya. Baik, kemudian keputusannya untuk mendukung Kamala Harris, melihat hal ini seperti apa? Hitung-hitungan politik kah? Saya kira tadi ditampilkan juga bahwa saat ini memang survei paling kuat untuk Demokrat ada di Kamala Harris, gitu ya. Sehingga masuk akal jika Biden itu mendukung Kamala Harris. Tetapi dalam histori atau sejarah Demokrat itu beliau adalah presiden pertama yang mengendorse wakil presiden directly, ya, apa secara langsung. Karena sebelumnya misalnya ketika Truman itu tidak menyebut wakil presidennya gitu ya, tapi dia hanya stop untuk menjadi kandidat, atau Lyndon B. Johnson misalnya. Jadi ini adalah presiden baru. Tetapi apapun yang dikatakan Biden untuk mengendorse Kamala Harris itu tidak secara otomatis akan mempengaruhi suara nanti ketika ada konvensi Partai Demokrat ya. Jadi masih tetap cair, dan yang ditakutkan adalah sekarang ada perpecahan dalam Partai Demokrat terkait siapa yang akan menjadi nomini atau bahkan menjadi seorang vice president daripada Kamala Harris nanti. Perjalanan Kamala Harris masih panjang karena harus memenangkan konvensi Partai Demokrat. Selain Kamala Harris, sebenarnya dari Partai Demokrat ada calon siapa lagi yang sebenarnya kuat untuk memenangkan konvensi dan melawan Donald Trump nantinya? Oke, tadi sebut Gavin Newsom ya. Beberapa orang menyebut Gavin Newsom, tapi daerahnya itu dia dari Gubernur California, tapi saya tidak yakin beliau akan menjadi vice president karena basis suaranya sama seperti Kamala Harris, sama-sama di California. Josh Shapiro memiliki peluang yang cukup tinggi karena dia basis masanya di Pennsylvania. Sementara kita tahu Pennsylvania adalah salah satu ya kita sebut dengan red state atau Republican state. Kalau itu bisa diambil sangat signifikan suaranya. Yang berikutnya adalah Pete Buttigieg, itu dari Transport Secretary. Ini yang paling punya kandidat besar karena dia dari Midwest gitu ya. Dan umurnya juga masih muda, 39. Sementara yang terakhir ada Gretchen Whitmer, itu Gubernur Michigan, umurnya 52, tetapi dia sama-sama seperti Kamala Harris dalam arti gender ya, sehingga mungkin akan lebih menarik jika kemudian vice presidennya adalah tidak dari sama-sama satu gender. Namun dari semua nama tersebut potensi paling besar ada di siapa, dan sebenarnya dukungan
para politisi Partai Demokrat, apakah mayoritas sama dengan Biden mendukung Kamala Harris untuk maju menjadi calon presiden atau seperti apa potensinya, Pak? Mayoritas masih ke Kamala Harris, begitu. Kemudian kalaupun ada perpecahan mungkin antara Joe Shapiro dan Pete Buttigieg. Tetapi ada suara-suara jika Kamala Harris itu adalah anak muda saat ini, dia mewakili lebih banyak representasi anak muda, suaranya umurnya baru 59, maka kandidat seperti Pete Wells yang berusia 77 tahun, kulit putih, sedikit konvensional gitu ya, itu cukup mengemuka. Tapi saya yakin pilihannya nanti kandidat yang paling menjadi kontender atau menjadi penantang Harris adalah either Joe Shapiro atau Pierre Buttigieg, saya kira itu. Baik, peluang Kamala Harris cukup besar, apalagi di-endorse ya oleh Presiden Joe Biden, walaupun itu tidak serta-merta automatically ya membuat Kamala Harris resmi menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Pertanyaannya tadi menarik, sempat disinggung, ini adalah pertama kali presiden mengendorse directly secara langsung. Apa yang bisa dilihat dari situ? Mengapa mengendorse secara langsung? Karena kita kalau menghitung bulan Agustus itu baru konvensi, itu berarti sekitar 2 bulan kemudian tinggal 2 bulan untuk melakukan election. Nah, kalau terjadi perpecahan yang terlalu dalam, tentu saja ini akan berakibat buruk terhadap Demokrat. Oleh sebab itu, saya kira ini salah satu strategi jalan tengah yang diambil Biden, bahwa dia mengendorse Kamala Harris dalam rangka meminimalisir adanya perpecahan di dalam Partai Demokrat menghadapi konvensi nanti di bulan Agustus. Baik. Kita berbicara dengan data yang ada, Kamala Harris potensinya paling besar. Jika nanti memang menang di konvensi Demokrat akan melawan Donald Trump, potensi melawan Donald Trump dan memenangkan Pilpres seperti apa? Data menunjukkan baik itu dari survei yang sekarang baik dari CBS, NBC dan lain sebagainya, sebetulnya antara Kamala Harris dan Joe Biden ini tidak terlalu signifikan perubahannya, antara 1-2%. Begitu ya, sehingga head to head sampai sekarang masih, saya kira lebih dari 60% pasti masih akan dimenangkan Trump kalau isunya masih sama seperti saat ini. Masih 60%, berarti pekerjaan yang tidak mudah untuk memenangkan Pilpres bagi Kamala Harris jika nanti resmi menjadi calon presiden. Betul, karena misalnya dari survei berdasarkan warna kulit saja, hadirnya Kamala Harris itu akan menaikkan pemilih dari Afro-Amerikan ya, di antara Afro-Amerikan itu menaik drastis. Tetapi sebaliknya di kalangan kulit putih akan turun drastis. Nah, untuk beberapa orang yang mengatakan di antara mereka yang tidak suka Trump, kalau Kamala Harris maju itu malah flock ke Trump, malah pergi mendekat kepada Trump. Sehingga ini pekerjaan yang sangat berat bagi Demokrat, terutama untuk Kamala Harris jika nanti sukses menjadi kandidat, bahwa marginnya sekarang itu beberapa survei selalu antara 1-2%. Misalnya sekarang itu 45 untuk Biden dan 47 untuk Trump. Kalaupun nanti Kamala Harris itu menjadi kandidat, itu diprediksi hanya naik 1-2%, jadi 46 atau 47, sementara Trump juga bisa naik 2%. Apakah artinya Partai Demokrat justru harus mempertimbangkan calon lain selain Kamala Harris agar bisa memenangkan Pilpres melawan Donald Trump? Ya, tentu saja. Tetapi saat ini stoknya tidak terlalu banyak ya. Yang kita bayangkan sudah familiar di telinga masyarakat, terus kemudian memiliki platform ataupun ide-ide segar yang kemudian bisa dijual ke masyarakat. Hanya ada 2 sebetulnya, yang Joe Shapiro dan Pete Buttigieg itu yang relatively lebih bisa dijual karena sudah misalnya Pete Buttigieg itu adalah kontender di tahun 2020. Baik, hanya ada 2 selain Kamala Harris, itu pun masih di bawah Kamala Harris. Ya. Baik, ya apakah lalu peta politik Amerika Serikat pasca Biden mundur, pasca juga kejadian penembakan terhadap Donald Trump seperti apa?
pertama terkait dengan pemilihan. Beberapa analisa saya kemarin sudah sempat dipublikasi di beberapa media, pasti akan meningkat ya, karena Trump selalu menggunakan insiden penembakan untuk mencari simpati, menjadikan dia sebagai patriot dalam rangka membuat Amerika menjadi besar again atau make American great again. Yang kedua adalah terkait kondisi Amerika secara umum. Saya kira sekarang sudah mulai dalam proses, kalau di Amerika situasinya adalah 2 atau 3 bulan sebelum pemilihan itu presiden sudah tidak akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat kontroversial atau kemudian kebijakan-kebijakan yang sangat strategis. Instead atau mereka akan lebih fokus kepada pemilihan presiden itu sendiri. Misalnya Biden, dia akan lebih fokus untuk memenangkan Kamala Harris dalam convention di bulan Agustus. Jadi selama 2-3 bulan ini tidak akan ada hal yang paling signifikan di kebijakan dalam negeri Amerika Serikat. Baik, terima kasih dosen hubungan internasional UGM Rohdi Mohan Nazala telah bergabung bersama kami siang hari ini di Connected. Terima kasih.